Andai kata ada kata biadab lebih sadis daripada biadab, itu kata yang tepat bagi makhluk yang bernama Zionis Yahudi ini. Wabillahi rahmatullah. Sekali lagi, 100 tahun setelah Rasulullah wafat, Islam akan tegak dan akan mimpi. Dan ini kebangkitan Islam yang terakhir. Demi Allah, Hamas sudah mengatakan bahwa ini jihad kami yang terakhir. Ya, pilihan kami cuma dua. Yuzhirullah, Allah menzahirkan Islam, Palestina menang, atau kami syahid di jalan Allah semuanya. Artinya ini pertarungan yang terakhir, Ibabillah. Dan Israel pun mengatakan, Zionis pun mengatakan demikian. Berarti ini jihad. Dan kalau Palestina pasti menang, dan kalau nanti Palestina menang, kiamat telah sampai di hadapan kita. Demi Allah, Bapak Ibu, untuk yang kali ini kita tidak akan berhenti. Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan seorang ulama besar, dan ulama ini mengatakan, sebentar saja Ustaz, kita nunggu komando, beberapa ulama kita akan pergi ke Palestina, ke Gaza, dan kami tidak akan pulang sampai Gaza tegak atau kami syahid di sana. Merah putih akan kami bawa serta untuk kami kibarkan di Baitul Maqdis. Allah. Ya, mereka katakan, "Mata ya Ustaz, kapan saya menunggu? Tunggu saja komando dari imam besar kita." Insyaallah, kita tunggu insyaallah. Siapkan yang terbaik ya wabillah. Jihad yang sesungguhnya sudah ada di depan kita. Subhanallah. Wabillah. Sekali mimpi, ayahnya diam saja. Aku tunggu 3 kali. Ternyata 3 malam berturut-turut mimpinya benar. Maka dia pergi meminta izin kepada otoritas pemakaman setempat dan digali kuburnya. Perhatikan, apa rahasia anak remaja tangguh, gadis tangguh ini? Ternyata dia ahlul Quran. Gadis yang gugur ketika Suriah dibombardir, Bapak Ibu. Dia ahlul Quran, usianya baru 12 tahun, 12-13 tahun. Dan dia menjaga tahajudnya. Dia cintai ayah dan ibunya seperti mana perintah Allah mencintai mereka. Karena mereka telah mengasahi tubuhnya. Bapak Ibu, digali kuburnya, sang ayah menyaksikan jasadnya masih utuh. Allahu Akbar. Dan jangan pernah mereka mengatakan, kenapa jasadnya tidak hancur? Allah masih menghidupkan mereka. Ingat, orang yang mati di jalan Allah tidak mati, mereka hidup. Bal ahyun inda rabbihim. Quran surat Al Imran ayat 169 sampai 171. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Sungguh jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah mereka mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rizki. Allahu Akbar. Dicabutnya nyawa mereka hanya membuat mereka pindah di bawah arus Allah. Nasamatul mu'minina syuhada fi sabilillah fi tairin hadrin tata'arrak min syajaratin ila syajaratin tahtal arsh. Orang-orang beriman yang syahid di jalan Allah, ruhnya Allah masukkan ke dalam dada seekor burung-burung yang berwarna hijau. Mereka berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lain di bawah ars Allah, langsung menikmati hidangan sajian Allah yang memberikan hidangannya. Allahu Akbar. Dan itu yang dia saksikan, wabillah. Karena rezeki terus mengalir. Bal ihyaun 'inda rabbihim, mereka hidup di sisi Tuhannya. Yurzakun, mendapatkan rezeki. Karena rezeki terus mengalir, tubuh mereka masih disuplai rezeki Allah, maka tanah pun tidak bisa menghancurkannya. Ini rahasianya, ya wabillah. Allahu Akbar. Jamaah, sudah jelas kebenaran Al-Quran dan Sunnah di hadapan kita sekarang. Jadi gimana? Mau mati di rumah sakit karena penyakit, atau mau syahid di jalan Allah? Syahid. Demi Allah, jihad sudah fardu ain sekarang. 4 syarat jihad fardu kifayah menjadi fardu ain sudah terjadi. Maka haram laki-laki muslim perempuan yang mengaku balik diam saja. Apa kata ulama salaf ketika kita diam saja di saat kebenaran diinjak-injak? Abu Ali Ad-Daqqaqah, seorang ulama salaf, ya, Abu Ali Ad-Daqqaqah rahimahullah mengatakan, man sakata anil haqqi fahuwa syaitanun ahras. Siapa yang diam saja ketika agamanya dinistakan, siapa yang diam saja ketika Tuhannya dihujat, siapa yang diam saja ketika nabinya dicaci maki, dihinakan, dinistakan, umatnya dibantai, diam saja, bahwa syaitanun ahras, dia setan bisu. Tentu kita tidak mau menjadi setan bisu. Ibabillah. Jamaah, masih bersama saya? Masih. Kok hening sekali. Baik, jamaah yang ketiga,
Allah akan bebaskan mereka dari fitnah kubur. Orang yang mati syahid Allah bebaskan dari fitnah kubur. Di saat manusia kesusahan menjawab 4 pertanyaan munkar nakir, man rabbuka wa madinuka wa man hada. Tapi orang yang mati syahid cuma dia lewat saja. Assalamualaikum, maaf numpang lewat. Cuma lewat saja. Allahu akbar. Yang keempat, Allah berikan tajul waqar, mahkota kemuliaan. Allah berikan mahkota kemuliaan yang diinginkan oleh para nabi dan para ahli ibadah. Oh, luar biasa mahkotanya, bercahaya. Andai kata mahkota itu dijatuhkan di malam hari, hilang gelapnya malam karena cahaya mahkota itu. Yang kelima, Allah berikan 70 daftar nama yang harus disyafaatinya masuk surga tanpa hisab. Ini satu keutamaan mati syahid. 100 kali 100 saja, 7.000 nanti. Dan yang terakhir, Allah nikahkan dengan 73 bidadari. Allah nikahkan dengan 73 bidadari. Jamaah, siapa artis yang paling cantik hari ini? Ayah Namun cantik tidak? Enggak mau jawab, istrinya ada di luar. Jamaah, Ayah Namun cantik tidak? Tidak, kalah cantik sama istri saya. Ayah Namun cantik. Tapi lupakah kita, secantik apapun wanita di dunia Allah ciptakan dari tanah, betul? Sekarang saya keluar, saya ngambil tanah sekepal, saya berikan. Ada yang mau terima? Itulah nilainya tanah. Lupakah kita, secantik apapun wanita di dunia Allah ciptakan dari tanah. Lalu bagaimana dengan bidadari surga? Allah ciptakan di campuran al-lulu wal marjan, emas, permata, berlian, dicampurkan menjadi penciptaan langsung, bahan penciptaan bidadari surga. Terbayang cantiknya seperti apa? Jujur saja Pak, Bapak lihat istri tetangga cantik lupa berkedip. Lihat istri tetangga cantik lupa berkedip. Lalu bagaimana melihat bidadari yang nanti menjadi temannya di surga? Allahu Akbar. Bapak Ibu, berjihad di akhir zaman ini luar biasa. 100 kali pahala syahidnya para syuhada. Allahu Akbar. Imam bilang, kenapa Allah berikan pahala sehebat itu? Karena pertarungan yang kita hadapi, pertarungan yang paling bergengsi. Babak final, iblis sedang mengerahkan semua pasukannya. Demi Allah, al-yauma qad ya'isa iblis wa dajjal liqitalil mu'minin fil alamin. Hari ini iblis dan dajjal sedang berputus asa untuk memerangi kita orang-orang beriman. Kenapa? Tidak ada lagi fitnah untuk selamanya. Betulkah demikian? Baik, apabila kita lihat, pernah baca hadis ini? Pernah baca hadis ini? Kita lihat hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man yujaddidu dinaha, seseorang yang akan memperbaiki agamanya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Artinya apa? Setelah Rasulullah SAW wafat, 100 tahun sekali akan muncul mujadid. Bukan Nabi, bukan Rasul, mujadid yang tugasnya satu, membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Maka pada saat beliau muncul nanti di baiat di depan Multazam Ka'bah, di samping makom Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, oleh sejumlah pasukan Badar Rasulullah, 315 orang kurang lebih. Ya Bapak Ibu rahmati Allah, tugas beliau nanti akan mempersatukan Islam, dan Islam bersih, ada dalam satu warna. Ma'ana alaihi washabi, seperti aku dan para sahabatku mengamalkannya. Maka selesailah Az-Zaitun pada saat itu. Az-Zaitun selesai nanti. Termasuk aliran-aliran sesat sekelas dan sebagainya hancur satu, selesai. Yang kedua, umat Islam akan dipersatukan menjadi ummatan wahidah di dalam qiyadah dan imamah beliau, imarah dan imamah beliau. Yang ketiga, Islam akan tersebar seluruh dunia. Tidak ada satu rumah pun, laisa hunaka baitun fil alamin illa sayyidul Islam baba. Tidak ada satu rumah pun di muka bumi melainkan Islam akan mengetuk pintu rumahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa kana an-nasu ya'isuna fil alam aminin fil alamin, dan adalah manusia akan hidup aman sejahtera. Saking amannya, tarasibyan tata'amal bil haya, engkau akan menyaksikan anak kecil akan bermain-main dengan anakonda, saking amannya. Allahu Akbar. Rusa akan bermain-main dengan singa, saking amannya. Kapan? Ketika beliau muncul. Siapa orangnya Ustaz? Ini orangnya. Maka wajib kita mengimaninya. Tidak yakin kepada ini munafik.
Ya, kenapa? Karena hadisnya mutawatir manawi, 500 hadis lebih tentang beliau. Baik, salah satunya riwayat Imam Abu Dawud ini. Wa lam yaqa minad dunya ila yaumun, andai kata tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja, la tawallallah, sungguh pakai lam taukid, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu, hatta yubasa fihi rajulun min ahli baiti. Dibaca rajulun karena dia menjadi naibul fa'il, maka ini dibaca yub'asa, dibaca nasab karena ada hatta, dibaca madhul karena di sini ada rajulun, mudhari majhul. Hatta yub'asa fihi rajulun min ahli baiti, sehingga diutus pada hari itu seorang laki-laki dari keturunanku, yuwatiu ismu ismi, serupa namanya dengan namaku. Siapa namanya? Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Siapa? Abdullah. Berarti namanya Muhammad bin Abdullah. Yamlul arda qistan wa adlan, beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliyat zulman wa jawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kejahatan, kesemaraman di muka bumi. Bapak Ibu, adakah kezaliman yang lebih besar hari ini daripada apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi terhadap saudara kita di Palestina? Ada tidak? Demi Allah, tidak perlu menjadi seorang muslim untuk tahu siapa teroris yang sesungguhnya. Tidak perlu menjadi seorang mukmin untuk tahu siapa teroris yang sesungguhnya. Cukup menjadi manusia yang punya nurani dan akal sehat akan tahu siapa teroris yang sesungguhnya. Betul? Andai kata ada kata biadab lebih sadis daripada biadab, itu kata yang tepat bagi makhluk yang bernama Zionis Yahudi ini. Wabillahi rahmatullah. Sekali lagi, 100 tahun setelah Rasulullah wafat, Islam akan tegak dan akan mimpi. Dan ini kebangkitan Islam yang terakhir. Demi Allah, Hamas sudah mengatakan bahwa ini jihad kami yang terakhir. Ya, pilihan kami cuma dua, yuzhirullah, Allah menzahirkan Islam, Palestina menang, atau an namuta fis sabilillah, atau kami syahid di jalan Allah semuanya. Artinya ini pertarungan yang terakhir, ibabillah. Dan Israel pun mengatakan, Zionis pun mengatakan demikian. Berarti ini jihad. Dan kalau Palestina pasti menang, dan kalau nanti Palestina menang, kiamat telah sampai di hadapan kita. Halo? Saya tidak menakut-nakuti, tapi saya berbagi rasa takut, karena saya tidak mau takut sendirian. Lupakah kita selepas perang merawan Bani Mustalik, perang yang sangat pelik, capek lelah para sahabat, musuh tidak begitu banyak tapi hebat strateginya, sampai-sampai para sahabat pun hampir kalah, padahal jumlah mereka tidak banyak. Perang Badar aja kita menang, ini susah banget orangnya, persis seperti yang sekarang. Jenderal bukan, badan kurus, tapi susah turunnya. Itu Pak Ade di sana, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, saya lagi kajian. Jamaah, Rasulullah paham para sahabat kelaparan, kelelahan. Ibn Halwatan, sini Ibn Halwatan sini. Tahawadu hadal makan, in wajadtal ghanaim khusuna. Ya, natama-tama. Ibn Halwatan sini, keliling cari ghanimah. Kalau kamu nemu kambing, sapi, unta, bawa sini, kita makan sama-sama. Kita bikin apa? Kambing guling, biryani, apa kebuling? Kita bikin kebuling. Berjam-jam keliling, Ibnu Hawalah tidak menemukan itu. Pulang dengan tangan kosong. Maka Rasulullah menepuk pundak Ibnu Hawalah, ya Ibnu Hawalah, in ra'aita rayatan sudan qamat fi Baitul Maqdis aw fi aqnafiha fasa'atu aqrabu ilaik min zahrika min faz'i min mankibaika ila ra'sik min yadayya ila ra'sika. Hei Ibnu Hawalah, Rasulullah menepuk pundaknya dengan tangan kanannya. Jika engkau menyaksikan panji tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasul berkibar di Baitul Maqdis Al-Aqsa atau di pelataran Al-Aqsa, kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala kita. Allahu Akbar. Jamaah, mau pilih Palestina merdeka, Islam tegak dan dunia aman, kemudian kiamat terjadi, atau kita pilih Palestina dibantai dan kiamat masih jauh? Palestina merdeka. Oh, berarti udah siap menghadapi kiamat. Insyaallah. Mau Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Sama-sama. Ibabillah, berarti ini yang terakhir. Berarti demi Allah, ini kebangkitan Islam yang terakhir Bapak Ibu. Setelah ini selesai kita menghadap Allah. Bagi mereka yang cinta dunia, siapkan ucapan selamat tinggal pada dunia. Dunia akan kita tinggalkan. Bagi mereka yang rindu akhirat, rindu bertemu Allah, siapkan hamdalah syukur kita. Pintu surga sudah dibukakan. Takbir. Iwabillah. Iwabillah.
Demi Allah, kiamat telah dekat. Kebangkitan Islam sebentar lagi akan terjadi. Siap-siap di hadapan kita, peristiwa-peristiwa besar ini akan terjadi. Betulkah demikian, Iwabillah? Mari kita hitung sama-sama. Iwabillah, siapakah umat Islam yang terakhir memimpin dunia? Turki Utsmani. Turki berakhir tahun berapa? 3 Maret 1924. Andai kata angka 1924 kita ambil, tambah 100 sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Abu Daud tadi, jadi berapa hasilnya? 2024. Berapa bulan lagi? 2 bulan lagi. Jadi kita berharap setelah prepes ya, biar yang satu ini naik dulu gitu. Amin. Biar yang satu ini naik dulu. Amin. Sama pilihannya. Terbayang Bapak Ibu. Demi Allah, bukan berarti tahun 2024 Islam akan bangkit. Tidak. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi ini isyarat betapa dekat kebangkitan Islam ini, Bapak Ibu. Amin. Dan Islam ini akan bangkit. Beliau akan bangkit ketika Masjidil Aqsa ada dalam jurang kehancuran. Iwabillah. Demi Allah, saya melihat sendiri bagaimana Masjidil Aqsa dihancurkan mereka. Geram saya. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengutukkan. Apa yang bisa saya lakukan? Persis seperti Rasulullah berdiam ketika menyaksikan keluarga Ammar bin Yasir disiksa, sampai Jibril turun menenangkan Rasulullah. Ya bre, mata Nasrullah, mana pertolongan Allah? Rasul tidak bisa menyelamatkan mereka karena Rasulullah belum punya kekuatan. Ya. Sampai-sampai Rasulullah hanya bisa mengatakan sabran ya ada Yasir fa inna ma'idakumul jannah. Hanya itu yang bisa katakan. Mungkin hari ini kita di sini bisa mengatakan sabran ya ahla Gaza, sabran ya ahla Palestin fa inna ma'idakumul jannah. Mungkin itu yang bisa kita katakan hari ini. Tapi demi Allah Bapak Ibu, untuk yang kali ini kita tidak akan berhenti. Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan seorang ulama besar, dan ulama ini mengatakan, sebentar saja Ustaz, kita nunggu komando, beberapa ulama kita akan pergi ke Palestina, ke Gaza, dan kami tidak akan pulang sampai Gaza tegak atau kami syahid di sana. Merah putih akan kami bawa serta untuk kami kibarkan di Baitul Maqdis. Allah. Ya, mereka katakan, "Mada ya Ustaz, kapan saya menunggu? Tunggu saja komando dari imam besar kita. Insyaallah kita tunggu, insyaallah. Siapkan yang terbaik ya Wabillah. Jihad yang sesungguhnya sudah ada di depan kita. Inilah kiblat kita yang pertama. Jadi yang disebut dengan Masjidil Aqsa adalah daerah yang ada dalam arsiran merah. Luasnya 14,4 hektar. Ini semuanya Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Masjid yang dibangun kedua setelah Masjidil Haram. Abu Dzar bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul masjid bunya fil alam awadan?" Ya Rasulullah, masjid apa yang dibangun pertama kali di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Suma ayyun ya Rasulullah. Kemudian apa ya Rasulullah? Al-Masjidil Aqsa. Aqsa artinya paling jauh, isim tafdil. Berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 1233 km. Itu jarak yang ditempuh Rasulullah ketika Isra. 1233 km. Di dalamnya ada banyak masjid. Ya, Masjidil Aqsa sendiri memiliki masjid-masjid di dalamnya. Yang pertama Dome of the Rock atau Qubatus Sahra. Disebut Qubatus Sahra karena di dalamnya ada batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ketika naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah artinya terminal, Muntaha penghabisan. Jadi Sidratul Muntaha adalah terminal penghabisan. Artinya kemungkinan besar itu ujung alam semesta. Ya, subhanallah. Nah, batunya sebesar kubahnya, ini kubahnya emas. Yang kedua Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah solat pertama kali menghadap ke Ka'bah. Setelah Isra Mi'raj itu, di peristiwa Isra Mi'raj diwajibkan solat 5 waktu kiblat kita ini. Rasulullah menghadap ke sini 16 sampai 17 bulan. Ya, para sahabat selalu dicibir sama orang Yahudi ketika berada di Madinah. Cie, katanya nabinya paling hebat, agamanya paling sempurna, tapi kok kiblatnya sama dengan kami Baitul Maqdis, berarti kami yang paling hebat. Para sahabat tidak enak. Ya Rasulullah, tolong dong minta sama Allah agar kiblat kita pindah ke Ka'bah. Tuh si Yahudi ngomong terus tuh.
Datang lagi sahabat ini, curhat lagi. Rasul naik, ya Allah, pindahkan kiblat kami ke Mekah. Datang lagi Abu Zar, ya Allah. Datang Umar, ya Allah. Rasulullah begini 16 sampai 17 bulan. Kasihan pegau Rasulullah. Maka turun Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami menyaksikan kau membolak-balikan wajahmu ke langit, Muhammad kekasihku. Falanuwalliyannaka qiblatan tardah. Sungguh aku akan memalingkan, kami akan memalingkan wajah kalian ke kiblat yang aku ridhoi, yang kalian sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkanlah kiblatmu ke Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di arah sini. Nah, solat pertama di masjid ini, solat asar. Maka masjid ini dinamakan Masjid Kiblat atau Masjid Kibli. Ini masih Al-Aqsa, ini Al-Aqsa, semuanya Al-Aqsa. Di bawah lantai Masjid Al-Aqsa ini ada tangga di sini, ada ke bawah. Itu Al-Aqsa Al-Qadim. Di Al-Aqsa Al-Qadim itulah terdapat sumur zaitun. Di mana dulu Siti Maimunah Maula Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah." Ini saya fotokan langsung dari sunduk yang ada di Masjid Kibli, Bapak Ibu. Hadisnya langsung dipampangkan begini. An Maimunata, dari Maimunah maulatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sa'alatun sallallahu alaihi wasallam, Maimunah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis, berikan kami nasihat fatwa tentang Baitul Maqdis." Qala, Rasulullah bersabda, "Ardul mahsari wa mangsyar wal mangsyar." Bumi padang mahsyarnya manusia, dihimpunnya manusia dan digiringnya manusia. Nanti jadi kalau Masjidil Haram, kenapa Ka'bah di Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram lurus dengan arsy Allah. Kenapa Ka'bah di Mekah tidak diwekandis? Kenapa Ka'bah di Mekah tidak diwekandis? Karena Mekah lurus dengan arsy Allah. Rasulullah bersabda, "Inna hadal balad haramahullahu yawma khalaqas samawati wal arda fa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah." Lianna yusami arshillah. Sesungguhnya Allah mensucikan negara Mekah ini, bumi Mekah ini, sebagaimana Allah mensucikan arsy-Nya. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi, maka dia lurus dengan lurus arsy Allah, dan dia suci sesuci kesucian arsy Allah. Hadisnya saya gabungkan dua hadis menjadi satu. Bapak Ibu, jadi alasan kenapa Mekah dinamakan tanah haram karena lurus dengan arsy Allah. Itulah kenapa Ka'bah di Mekah. Ya, nanti kita bahas kaitannya dengan solat dan haji. Subhanallah, iwafilah, kagum saya dengan Islam. Ya, kemudian Madinah, kemungkinan besar Masjid Nabawi lurus dengan al-wasilah, makam Rasulullah di surga. Makanya jasadnya ada di Masjid Nabawi, lurus dengan al-wasilah, makam Rasulullah di surga. Adapun Masjidil Aqsa Palestina adalah padang mahsyarnya kita manusia nanti di hari yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Aldul Mahsyari wal Mangsyar. Ituhu fasalu fih. Ziarahilah dia, datangilah dia dan salatlah di Masjidil Aqsa. Fa inna salatan fihi, karena sesungguhnya salat di Masjidil Aqsa ka alfi salatin fi ghairih, karena salat di sana sama dengan 1000 kali salat di masjid lain. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in lam astati an atahammala ilaih. Ya Rasulullah, jika kami tidak bisa datang ke sana untuk salat di sana, berziarah ke sana, apa yang engkau perintahkan? Ya, fatuhadi ilaihi zitan, ya, yusraju fih. Kalau begitu sumbangkanlah zaitun-zaitun kalian untuk menyalakan Masjidil Aqsa. Faman fa'ala dzalika, siapa yang menyumbangkan, mensedekahkan hartanya untuk menyalakan Masjidil Aqsa, fahuwa kaman atah, sebagaimana berziarah ke sana. Apa pahala ziarah ke Masjidil Aqsa? Jamaah? Jamaah? Kemana ini? Masih bersama saya? Di Wadi Yunus kami mampir setiap kali kami mau ke Al-Khalil Hebron, berziarah ke makom Nabi Ibrahim, ke rumah Nabi Ibrahim di Al-Khalil, Palestina, West Bank. Kami mampir dulu ke Wadi Yunus di Halhul. Halhul adalah kota di mana Nabi Yunus pernah tinggal satu tahun, maka disebut Halhul. Hal bertempat, hul 1 tahun. Nah, Nabi Yunus tinggal di sana. Syekh Ahmad, penjaga makom Nabi Yunus ini, berkata pada saya, "Ustaz, ini keutamaan Masjidil Aqsa. Kita berziarah ke sana. Apa keutamaannya?" Allah berfirman pada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni salasatan sa'utiha iyyak." Hai Sulaiman, mintalah 3 permintaan, aku kabulkan. Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta, "Ya Rabb, a'tini mulkan alladzi lam tu'ti qabli wa ba'di hatta taquma as-sa'a." Ya Allah, berikan aku kerajaan yang belum pernah aku berikan pada siapapun sampai hari kiamat. Maka Allah berikan kerajaan besar pada Nabi Sulaiman.
Yang kedua, ij'alni malikan adilan kama tarda. Jadikan aku pemimpin yang adil sebagaimana keridhaanmu. Maka jadilah Nabi Sulaiman raja yang paling adil. Saking adilnya, semut pun merasakan keadilan Nabi Sulaiman, tidak diinjak-injak. Di Indonesia, semut merasakan keadilan? Tidak. Jangankan semut, ulama saja tidak merasakan keadilan, apalagi semut. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Rumput yang di mana? Rumput yang di IKN sana tuh, tanyakan. Yang ketiga, ini peluang bagi kita. Ya Rabbi la tada' ala ahadin alladhi yazur masjidi hadha wa yusalli fihi wa la rak'atain summa yatubu alayka min dhunubihi illa an tahuta anhu khataya qabla an yakhruja min hadzal masjid. Allahu akbar. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun yang datang berziarah ke masjidku ini, ya Allah, salat di dalamnya walaupun cuma 2 rakaat, lalu bertobat atas semua dosa-dosanya, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum keluar dari masjid ini. Allahu akbar. Datang kita berziarah ke Masjidil Aqsa dengan niatan ibadah karena Rasul memerintahkannya dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Lalu kita solat di sana walaupun cuma sempat 2 rakaat, lalu kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita, keluar dari masjid ini habis dosa-dosa, bersih seperti dilahirkan. Kawaladatu amma, seperti baru dilahirkan ibu kita. Luar biasa. Kenapa pahalanya seperti itu? Karena perjuangan kita untuk sampai ke masjid ini jihad luar biasa. Isyaratnya sudah dekat Bapak Ibu. Tidak perlu menjadi seorang muslim sekali lagi untuk paham siapa teroris sesungguhnya. Cukup menjadi manusia yang punya akal sehat dan hati nurani akan tahu siapa teroris yang sesungguhnya. Saksikan, burung saja paham siapa teroris yang sesungguhnya. Allah kirimkan malaikat-malaikat kecil ini untuk merobek jati diri dari kebusukan bangsa Zionis, Bapak Ibu. Burung dara saja paham. Begitu pula dengan burung ini, Bapak Ibu. Dengan gagah dia perlihatkan, mungkin ini malaikat kecil yang memberikan isyarat pada dunia, sebentar lagi bangsa ini akan hancur sehancur-hancurnya. Liyutabbiru ma'adau tadbira, untuk membumi hanguskan mereka sehancur-hancurnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Begitu pula dengan kucing ini, Bapak Ibu. Kucing ini pun berkata, kamu bangsa biadab, kamu bangsa bukan manusia, kamu setan yang bersarang dalam tubuh manusia, kata kucing ini. Maka kucing ini pun berani, kucing aja berani berjihad, walaupun dia yakin setelah video ini tersebar dia dicari sama tentara Israel, pasti itu. Tapi dia tidak takut. Allah bersama kucing ini, kata dia. Subhanallah. Malu kita kalau kita diam saja, jamaah. Kucing aja sudah berjihad. Halo. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah 3 pasukan ini sudah Allah persiapkan. Dulu ketika Yahudi melakukan kerusakan yang pertama, Zionis Yahudi, Allah hukum mereka dengan 3 bangsa besar. Ya, wa qadaina ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna 'uluwan kabira. Allah menggunakan kalimat qadaina, bukan qadarna, artinya ini pilihan mereka, bukan takdir Allah, pilihan mereka. Mereka memilih untuk membuat kerusakan di muka bumi. Allah hukum mereka. Dulu kerusakan yang pertama sepeninggal Yarba'am dan Rahba'am, 2 anak dan keponakan Nabi Sulaiman di utara Judah di selatan Israel. Orang saya peninggal, maka mereka melakukan kemaksiatan hingga Allah hukum mereka dengan Mesir. Syria Kaldani datang memporak-porandakan mereka, terusir dari dunia. Setelah perang dunia mereka balik lagi dengan peristiwa Holocaust, kebohongan yang mereka buat. Mereka menguasai Palestina kembali. Insya Allah 3 pasukan ini Allah siapkan untuk menghancurkan mereka. Siapa pasukan yang pertama yang akan Allah pilih membumi hanguskan bangsa Zionis Yahudi? Yang pertama adalah pasukan dari bumi Syam. Rasulullah SAW mengatakan, satakunu jundun fil Iraq, wa satakunu jundun fil Syam, wa satakunu jundun fil Yaman. Akan muncul pasukan perang dari Irak, dari Syam dan dari Yaman. Ya Rasulullah,
Jika 3 pasukan ini muncul di zaman kami, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Ikhtar lana, pilihkan untuk kami. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'alaikum bisyam, bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa'innal malaikata basitatun ajnihatiha, karena para malaikat akan menaungkan sayap mereka menaungi bumi Syam. Bapak Ibu, tadi sebelum ke sini saya buka data bahwa ternyata malaikat sudah mulai turun di bumi Palestina, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Rudal-rudal sudah disingkirkan hanya dengan sayap cahaya. Kelihatan cahayanya bergerak. Apakah itu cahaya makhluk Allah yang lain? Kemungkinan itu malaikat. Bapak Ibu, pasukan yang akan memenangkan Islam untuk yang terakhir adalah pasukan Sam itu sendiri. Inilah mereka. Nabi Musa dan Nabi Harun tidak sempat membawa 600.000 Bani Israel yang keluar dari Mesir menuju Palestina. Allah hukum Bani Israel yang tidak mau masuk berperang dengan kaum Jabariyah. 40 tahun mereka tidak bisa keluar dari padang teh. Sehingga Nabi Musa pun dengan Nabi Harun harus meninggal di padang teh. Maka diangkatlah Yusha bin Nun, pemuda yang mendampingi Nabi Musa mencari Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi, menjadi nabi, pemimpin 600.000 Bani Israel. Di bawah kepemimpinannya, bangsa Bani Israel berhasil mengalahkan kaum Jabariyah di Ariha Jericho, memasuki bumi Palestina. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yusha bin Nun untuk menyemangati 600 Bani Israel yang penakut tadinya menjadi berani? Kalimat ini, udkhulu alaihimul bab, masukilah mereka lewat pintu itu. Fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun, jika kalian berhasil memasuki pintu Jericho itu, kalian akan menang. Sekarang dibalik oleh komandan Izzuddin Al-Qassam Muhammad Al-Def. Udkhulu alaihimul bab, masukilah Yahudi itu dengan pintu itu, lewat pintu itu. Apabila kalian masuk pintu itu, kalian pasti menang, insyaallah Bapak Ibu. Insyaallah. Justru yang diinginkan oleh Izzuddin Al-Qassam adalah Yahudi masuk ke Gaza, maka dihabisi bersama-sama di bumi Gaza. Karena sekali lagi, malaikat akan ikut berperang dengannya. Allahu Akbar. Pasukan yang kedua, Ustaz, pasukan dari mana? Pasukan dari bumi Khurasan. Pernah mendengar hadisnya? Ini Rasulullah sampaikan, yakhruju min Khurasan rayatun sud, akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la yurudduha syai'. Tidak ada satupun pasukan yang bisa mengalahkan pasukan Khurasan ini. Hatta tunsaba bi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam ini di Al-Aqsa. Allahu Akbar. Siapakah mereka? Taliban. Insyaallah Taliban. It is the graveyard for all of the superpower in the world. Afghanistan akan menjadi kuburan bagi negara superpower di dunia. Terbukti tahun 97 Afghanistan menjadi kuburan pasukan Rusia. Ribuan tentara Rusia mati di Afghanistan. Saat itu Taliban dipimpin oleh Allahyarham Mullah Umar. Dan tahukah kita? Nanti saya sampaikan apa yang dikatakan oleh salah satu pembesar mereka tahun 97. Turun dari podium, dia menepuk pundak guru saya, dan apa yang dia katakan pada guru saya sampaikan nanti. Tagih ya, saya sampaikan nanti ya. Ketika Rusia tumbang, Amerika mencoba kebolehannya. Buru-buru Amerika masuk pasukannya, dimasukin pasukannya. Dikira Amerika akan menang. Ternyata apa? 2015 saat Taliban dipimpin oleh pemimpin yang ketiga, Hibatullah Akhundzada, Allahu yahfaz, semua Allah menjaga beliau. 2.564 pasukan Amerika mati di Afghanistan. Joe Biden tidak mau pikir panjang. 20 Februari 2020 di Doha, Qatar, berjanji akan ditarik semua pasukannya. 2015. Terbukti Rusia, Amerika, ikon blok barat dan blok timur hancur di tangan pasukan dari bumi Khurasan. Sekarang pun Allah siapkan pasukan Imam Mahdi. Ini pasukan elit Imam Mahdi. Allah jaga sejak lahir sampai hari ini. Yang terakhir, pasukan dari mana? Dari mana? Wai Kandis. Betul. Pasukan Opung bukan? Bukan, Opungnya lagi di Singapura. Pasukan siapa? Insyaallah pasukan para ulama kita, insyaallah. Ini contohnya. Inilah kita, insyaallah. Tahun 98 terjadi reformasi yang menggulingkan rejim Orde Baru. Bagi saya itu reformasi prematur, Bapak. Mereka yang menggulingkan Orde Baru yang sekarang berkuasa.
Mereka yang berada di balik tumbangnya rezim Orde Baru. Padahal di mata saya Presiden Soeharto dahsyat, luar biasa kemampuan energi strategi politiknya untuk menjaga kedaulatan NKRI. Betapapun memang beliau ada kekurangan. Ya. Ya. Dan reformasi prematur tahun 98 tidak lebih dari 700.000 orang, betul? Mungkin 500.000 lah. Tapi perhatikan, mampu menumbangkan Orde Baru yang berkuasa 32 tahun. Kemarin 411212 tempo hari itu 7 juta lebih kan? Jadi andai kata kita ingin kekuasaan, andai kata telunjuk imam besar kita mengarah ke istana negara, selesai kita masalah, betul? Tapi kami tidak melakukan itu. Ini bukti kami tidak ambisi kekuasaan seperti kalian. Tidak seperti mereka, betul Bapak Ibu? Kita tidak ambisi kekuasaan. Yang kita inginkan adalah tegaknya supremasi hukum dan sampaikan jati diri dan dedikasi kedaulatan bangsa kita ini. Bapak Ibu perhatikan. Walaupun media massa mereka tidak meliput, tapi perhatikan Bapak. Dan apa yang terjadi? Ketika Indonesia seluruhnya menggemakan ini, maka dunia pun bangkit menyerukan ini Bapak Ibu. Mesir pun bangkit. Perhatikan, adakah kita tahu Mesir pun bangkit menyahut seruan Jakarta, seruan Indonesia. Tunisia bangkit, Belanda bangkit, Jerman bangkit, Belgia bangkit, Australia bangkit, Denmark bangkit. Belum saya masukkan sini. Denmark 600.000. Di Denmark pernah terjadi penghinaan pada Rasulullah, karikatur babi pakai sorban dikasih tulisan Muhammad. Sekarang ternyata menjadi negara yang terkuat Islamnya kaum muslimin. Bahkan diganjang-ganjang Denmark will be the first country will become Muslim state in Europe, akan menjadi negara Islam pertama di Eropa. Subhanallah, Denmark. Dan Bapak Ibu termasuk di Rusia. Ini di Rusia Bapak Ibu. Tapi di Rusia ini tidak bisa saya sampaikan karena ada yang marah sama saya. Yang satu ini marah sama saya Bapak Ibu. Jadi tidak saya bahas. Jamaah ibadah Allah. Jadi yakin Indonesia? Yakin? Betapapun kita masih kalang kabut memikirkan BPJS, beras naik, kita baru diuji dengan itu aja, belum dengan jihad. Jamaah, jadi yakin Indonesia? Baik, pernah membaca hadis ini? Pernah membaca hadis ini? Ya, Ana Sauban hadasa, bahwa Sauban bercerita, Ana Husamiyya Rasulullah SAW yaqul inna rabbi zawaliyal arda. Sesungguhnya Allah Tuhanku membentangkan bumi ini tuh, bumi yang bulat dibikin datar, Allah bentangkan hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan 2 pusaka alam warna abyad, atau pusaka merah putih. Wa anna ummati rasulullah, umatku saya mulku hamasa wa mina, umatku akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih ini. Allahu Akbar. 2016 saya tanyakan pada guru saya Ali Al-Abbasi. Beliau jadi imam salat subuh di Masjid Qibli Al-Aqsa. Saya tanyakan pada beliau, ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina liana liwana al-ahmar al-abyad. Ya, bendera kami merah putih. Apa ada kaitan ke Indonesia? 2017 guru kita Dr. Yusuf Abu Sunnah, beliau pakar akhir zaman Palestina, guru ilmu hadis. Bapak Ibu kalau ikut mulazamah di Al-Quds, beliau yang mengajar ilmu hadis. Beliau saya tanya Bapak Ibu tentang Indonesia dan merah putih. Kata beliau, salah satu dari arti merah putih Indonesia. Dan yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, wakil ketua Rabita Ulama Palestina. Beliau saya tanya, beliau kita tanya tentang arti merah putih dan posisi Indonesia di era kebangkitan Islam terakhir. Ya, apa kata beliau? Beliau ini, ala kulli biladin alladina yakbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia la ma yakhtarkumullah li zadihadidin qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Arab sudah di zaman Rasulullah dan para sahabat, betul? Dimulai 610 Masehi sampai 632 Masehi, Islam dari Arab dari Madinah dikuasai oleh kaum muslimin. Afrika sudah di zaman Salehuddin Al-Ayyubi, gubernur Mesir Afrika.
Perang Salib 1187 Masehi dimenangkan kaum muslimin dari Mesir. Muhammad Salahuddin Ayyubi menguasai dunia, Islam memimpin dunia. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih. Sultan Turki Utsmani paling muda, usia 22 tahun membebaskan 21 negara. Tepatnya 29 Mei 1453 Masehi, Islam dari Turki menguasai dunia. Betul? Yang belum lalu pilih Asia Tenggara. Asia Tenggara siapa ustaz yang akan memimpinnya? Asia Tenggara yang akan memimpin insya Allah siapa? Bapak Ibu, Ramadan kemarin 2 minggu kami berada di Petapanuli Selatan di Padang Sidimpuan. Alumnus Mesir Al-Azhar Dr. Yunan Nasution, beliau mengumpulkan kami, mengundang para ulama hadir di tempat beliau. Saya diminta berbicara tentang Indonesia dan Palestina. Saya sampaikan ini pada mereka. Alhamdulillah saat itu hadir murid-murid beliau, Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, Al-Habib Muhammad bin Abi Al-Hasani. Mereka hadir murid-muridnya. 2 orang ulama besar ini bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ingat, mimpi bertemu Rasulullah adalah benar. Man ra'ani fi manamihi faqad ra'ani bihaqqin fa inna syaitana tashabuhu la fil manam. Barang siapa yang mimpi bertemu dengan aku, itulah aku yang sesungguhnya. Setan tidak bisa menyuapnya ke dalam mimpi. Apa kata mereka? Rasulullah berlari tergesa-gesa. Rasulullah berlari tergesa-gesa. Kami bertanya, ya Rasulullah, limada anta tasra' ila anta dhahib? Kenapa anda tergesa-gesa? Kemana anda akan pergi Rasulullah? Ana dhahibun ilal Gaza. Saya akan berangkat ke Gaza. Ana dhahibun ilal Gaza. Uqatilu yahuda alladziina yaqtuluna ummati fiha. Aku akan berangkat ke Gaza karena aku perang Yahudi yang membantai umatku di sana. Ana dhahibun arsalik maka ya Rasulullah. Saya perang bersama anda ya Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah berhenti. Di depannya ada pasukan dalam jumlah banyak. Rasulullah melambaikan tangan sambil menangis. Marhaban ya ummati, marhaban ya jududi, ni'mal ummati antum. Selamat datang pasukanku, selamat datang umatku. Sebaik-baik pasukanku adalah kalian. Ya Rasulullah, man aksara adaduhum aksara adadu man haula. Banyak sekali jumlah mereka ya Rasul. Siapa mereka? Apa jawaban Rasulullah? Hum ikhwatukum, hum ummati alladziina yuhibbuna bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Mereka adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Alladzina yuhibbuna bisyiddah. Mereka sangat mencintai aku dan aku sangat mencintai mereka. Hum alladzina sayuharrirunakum min zulmil yahud wa yu'adduna al-qudsa ila rihabikum. Mereka lah yang akan membebaskan kalian dari zalimnya Yahudi dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke tangan kalian. Takbir. Siap bebaskan Palestina? Jangan biarkan hadis ini hanya kita kaji di masjid ini. Siapkan yang terbaik ibadillah. Tunggu Allah memanggil kita, memanggil mereka yang siap untuk membela agamanya. Siap bebaskan Palestina? Siap bebaskan Al-Aqsa? Dengan jiwa dan harta kita? Tolong rekam kelilingkan kameranya, upload. Mereka akan terhibur, menangis betapapun mereka dibantai. Mereka menangis bangga menyaksikan kita. Ayo, angkat tangan yang siap bebaskan Palestina. Angkat tangan yang siap bebaskan Palestina. Ya, siap bebaskan Palestina? Ya. Dengan jihad dan harta dan nyawa kita? Ya. Angkat tangan. Tauhid. Hancur tubuh mereka ketika puing-puing reruntuhan rumah mereka diangkat. Tidak sempat bersahadat dengan lisan. Tangan mereka begini. Walaupun mereka sudah syahid, tapi tangan mereka bersahadat. Ya Allah, sekali ya Allah. Jadikan muamalah ini ya Allah sebagai saran Kau. Berikan kami kesempatan berjihad di jalan ya Allah. Tempatkan kami di barisan terdepan ya Allah. Kami ingin membanggakan Nabi dan Rasul kami ya Allah. Tolong berikan ini pada Rasulullah SAW ya Allah. Ikuti saya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kami kaum muslimin dan muslimat Jamaah Masjid Taklim Masjid Abdul Mun'im Waikandis Lampung Indonesia siap bebaskan Palestina, membebaskan Al-Aqsa dari Zionis Yahudi.
La'natullah alaihim. Siri-siri Palestin, siri-siri ya Al-Quds, siri-siri ya Aqsa, siri-siri ya Hamas, biroh, bidam, nabdika ya Aqsa, biroh, bidam, nabdika ya Aqsa, biroh, dengan roh kami, bidam, dengan darah kami, nabdika ya Aqsa, kami bela kau Aqsa. Takbir, takbir, Allahu Akbar. Wabillah. Siapkan cara yang terbaik, wabillah. InsyaAllah. Tolong izinkan kami dan doakan kami. Dan saya sudah bertekad, jika saya sudah menginjakkan kaki di Gaza, saya tidak akan kembali lagi. Kecuali Allah bebaskan Palestina atau kami syahid di jalan Allah. Bagi Bapak Ibu, barangkali yang Anda ingin membantu Palestina, silakan. Ustaz, bagaimana caranya? Ustaz Ray akan menyampaikan. Wabillah, saya tidak menitipkan pada siapapun. Saya pertaruhkan nyawa saya untuk membawa donasi ini. Saya sendiri berangkat bersama istri saya ke sana, Bapak Ibu. Betapapun kami berhadapan dengan tentara Yahudi, alhamdulillah saya masih hidup sampai hari ini. Ya, saya akan hantarkan ini langsung ke sana. Mudah-mudahan hari ini kita bisa langsung ke Gaza sampaikan. Alhamdulillah, bantuan kita sudah sampai ke Gaza sekarang, Bapak Ibu. Saya perlihatkan bantuan kita sudah sampai ke Gaza. Alhamdulillah. Ini akhir Oktober kemarin bantuan kita sudah sampai, dan kita bersyukur saudara-saudara kita bisa menikmati donasi yang kita kirimkan karena Allah. Alhamdulillah.